tentang definisi dari sahabat Nabi. Dalam kitab Al-Jami'us Sahih li Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari pada jilid ketiga, terbitan Maktabatus Salafiyah Al-Qahirah, cetakan pertama tahun 1400 Hijriah, pada halaman 5. Wa man sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ra'ahu minal muslimina fahuwa min ashabihi. Dan siapa saja yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari kaum muslimin yang melihatnya, maka dia termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, dari sini kita bisa mengetahui konsepsi ilmu hadis konvensional menyebut bahwa sahabat Nabi adalah orang muslim yang sezaman dan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Logika sederhananya adalah mereka umat muslim yang tinggal di Jazirah Arab atau yang tinggal di sekitarnya, yang secara geografis memungkinkan mereka untuk bertemu dan berinteraksi langsung dengan Nabi. Kendatipun demikian, beberapa kitab biografi sahabat Nabi memuat nama sahabat yang bukan berasal dari Jazirah Arab maupun sekitarnya. Jika benar demikian, maka penting bagi kita untuk melakukan riset lebih mendalam. Pemirsa sekalian, selama ini kajian keislaman kita seakan berjalan di tempat, karena kita tidak punya nyali untuk mendobrak paradigma lama dan cenderung menerimanya sebagai sesuatu yang bersifat dogmatis. Padahal, teori-teori tersebut tidak muncul dari wadah yang kosong. Ada banyak faktor yang melatar belakangi munculnya teori-teori tersebut, baik dari segi sosial, baik dari sisi politik, maupun faktor budaya. Oleh karena itu, kita yang hidup di masa sekarang tidak mesti menerimanya secara mentah. Pemirsa sekalian, kita kembali kepada pembahasan awal tentang sosok sahabat Nabi yang berasal dari Nusantara. Di dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain, yang ditulis oleh salah seorang ulama Ahlus Sunnah, yaitu Al-Hakim An-Naisaburi, pada jilid keempat, terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan kedua, tahun 2002 Masehi, pada halaman 150. Diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, "Ahda Malikul Hindi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jarratan fiha zanjabil." Malik Al-Hindi memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam toples yang berisi jahe. Fa'at'ama ashabahu qit'atan wa at'amani minha qit'atan. Lalu beliau memberi makan sahabat-sahabatnya sepotong demi sepotong dan memberikanku juga makanan darinya sepotong. Pemirsa sekalian, dari sini kita temukan satu nama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jarang disebutkan dalam banyak kitab. Dialah Sri Baduga Malik Al-Hindi yang dalam tulisan Arab dibaca Sarbataka Malik Al-Hindi. Untuk memahami hal ini, maka kita harus menggunakan metode aduktif dengan melihat semua riwayat maupun teori klasik sebagai bahan mentah yang harus diolah lagi, dan bukan sebagai barang jadi yang bisa dijadikan sebagai alat untuk mengklaim kebenaran. Hal tersebut harus diverifikasi dengan prinsip korespondensi, koherensi, dan konsistensi sebelum akhirnya digunakan untuk menolak atau mendukung sebuah teori. Teori tersebut didedukasi dari beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa Malik Al-Hindi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Lisanul Mizan yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani pada jilid ketiga, terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah, pada halaman 14. Diriwayatkan Abu Sa'id bin Asad Al-Hanafi Al-Mutatayyib berkata, "Sami'atu Sarbataka Al-Hindi yaqulu, ra'aitu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi Makkah marrataini wa bil Madinati marratan." Aku mendengar Sarbatak Al-Hindi berkata, "Aku melihat Muhammad 2 kali di Mekah dan 1 kali di Madinah." Pemirsa sekalian, tidak hanya dari kalangan Sunni, dari kalangan Syiah juga memiliki catatan tentang sosok Malik Al-Hindi. Di dalam kitab Biharul Anwar, Al-Jami'atu Lidururi Akhbaril A'immatil Athhar,
pada jilid ke-14, cetakan kedua, pada halaman 520. Yahya bin Mansur berkata, Ra'aitu sarbayaka malikal hindi fi baldin tusamma Sawhun. Aku melihat Malik al-Hindi di sebuah negeri yang bernama Sawh. Fasa'altuhu kam ata 'alaika minas sinin. Maka aku bertanya kepadanya, berapa tahun usia Anda? Qala, 900 sanatin wa 25 sanatan wa huwa muslimun. Dia berkata, 925 tahun dan dia seorang muslim. Faza'ama anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam anfada ilaihi 10 min ashabihi. Dia mengaku bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah mengirim 10 sahabatnya kepadanya. Pemirsa sekalian, kata kuncinya terletak pada kata Al-Hindi, yang sekarang diartikan sebagai negara India. Dan Malik al-Hindi umumnya dimaknai dengan raja dari India, yang disematkan pada Sharman Perumal dari Kerala. Namun teori ini dipertanyakan oleh salah seorang akademisi dari Kerala, yang bernama Parthasarathi. Menurutnya, tidak ada bukti historis maupun arkeologis yang menunjukkan bahwa pernah ada seorang raja dengan nama tersebut di wilayah Kerala. Menurut Parthasarathi, pengusung teori ini gagal membuktikan hubungan logis antara fakta, data, dengan apa yang mereka ucapkan. Selain itu, mereka juga gagal untuk mencapai kesimpulan yang benar. Maka teori Sharman Perumal sebagai Malik al-Hindi yang bertemu dengan Nabi tertolak karena tidak sesuai dengan prinsip korespondensi empiris dan koherensi logis. Dengan demikian, kita harus membangun teori baru terkait Malik al-Hindi. Teori yang diajukan pada video kali ini bahwa Malik al-Hindi yang bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Sri Baduga Maharaja yang berasal dari Nusantara. Kesimpulan ini didasarkan pada beberapa fakta berikut. Yang pertama, wilayah Nusantara dahulu juga bernama Hindia. Ingat, nama Hindia Belanda untuk menyebut negara kita tercinta. Dahulu, Biladul Hindi mencakup seluruh wilayah kepulauan Nusantara, mulai dari Indonesia, Cina, hingga ke Sri Lanka. Imperialis Eropa yang memecah belah Biladul Hindi dan menciptakan Biladul Hindi baru yang beribu kota di New Delhi. Yang kedua, tulisan Arab yang dibaca Sarbatak terlalu jauh untuk mengidentifikasi Sharman Perumal, apalagi Parthasarathi menyebutnya sebagai mitos, tapi lebih dekat bila dibaca dengan Sri Baduga. Ini karena perbedaan lidah Arab dengan lidah Nusantara. Yang ketiga, keberadaan Sri Baduga Maharaja secara historis dan arkeologis dapat dibuktikan, sementara Sharman Perumal tidak bisa dibuktikan. Yang keempat, perbedaan timeline antara masa hidup Nabi dengan Sri Baduga Maharaja dapat diselesaikan dengan teori Kamensensi. Karena mungkin nama Sri Baduga adalah nama yang dikenal waktu itu saat menyebut raja dari Al-Hindi yang memakai aksesoris dari Biladul Hindi. Sehingga siapa saja raja yang berasal dari Al-Hindi dipanggil dengan Sri Baduga. Yang kelima, adanya kesamaan bahasa Sanskerta dan peradaban antara Nusantara dulu dengan India. Bisa jadi hal tersebut karena dulu wilayah ini berada dalam satu kerajaan atau salah satu wilayah menjadi kerajaan bagian atau protektorat dari sebuah kerajaan besar. Kemiripan cerita Ramayana dan Mahabharata di dua wilayah ini menjadi bukti pernah bersatunya dua wilayah ini dalam satu kerajaan lama. Persoalannya, mana yang menjadi pusat pemerintahan dan mana yang menjadi negara bagian? Hal ini perlu kajian lebih lanjut. Yang keenam, Eski Fatimi, yang adalah orang dari anak benua India sana, justru berpendapat bahwa Malik al-Hindi yang suratnya terlihat di Istana Arab adalah Raja Sriwijaya dari Nusantara dan bukan berasal dari India. Walaupun mungkin dia bukan Malik al-Hindi yang pernah bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun setidaknya kesimpulan Fatimi menguatkan teori Malik al-Hindi berasal dari kerajaan Nusantara dan bukan dari India. Karena itu, Malik al-Hindi adalah sahabat Nabi dari Nusantara.